Jabar untuk mengungkap kasus Subang. Stick golf menjadi alasan Yosef berada di rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, sebelum pembunuhan terjadi. Stick golf pula menjadi barang yang disita polisi dari rumah adik kandung Yosef, Mulyana. Bahkan luka yang terdapat pada jasad korban kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pun menyerupai stick golf. Sejak awal kejadian Yosef beralasan menginap di rumah istri muda, Mimin di Cijengkol, Serang Panjang, Subang, Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus 2021. Pada tanggal 18 Agustus 2021, Yosef mengaku janjian dengan cadi golf bernama Dadang, ia lalu pulang ke rumah Tuti untuk mengambil stick golf dan melihat korban tewas. Sedangkan menurut keterangan Danu, pada saat malam kejadian Yosef di rumah korban lalu menghabisi nyawa Tuti dan Amel. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan menerangkan stick golf ini akan dilakukan pengecekan dan analisis di laboratorium. Tersangka kasus Subang, Muhammad Ramdhanu alias Danu ternyata ikut menyakiti Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu bahkan ikut melakukan kekerasan saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ia mengklaim tindak kekerasan yang dilakukan pada Tuti dan Amel merupakan perintah dari tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah. Penyidik Polda Jabar hingga kini masih mematangkan adegan, kesaksian juga bukti demi menyelesaikan pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Terbaru, penyidik mendatang tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Walau demikian, hingga kini 4 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyangkal. Pengacara Danu, Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosef, Mimin, Arikhi dan Abi. Kata siapa gak terlibat, terlibat semua, penetapan tersangka sudah 5 kan, gak mungkin batal tersangka itu, kata Taufan. Ia meyakini penyidik kasus Subang tak mungkin menetapkan 4 tersebut hanya sebatas dari pengakuan Danu semata. Taufan menekankan polisi sebenarnya sudah memiliki bukti dan data yang kemudian klop dengan kesaksian Danu hingga kemudian menetapkan Yosef, Mimin, Arikhi dan Abi sebagai tersangka. Saya yakin penyidik punya bukti jelas, rekonstruksi juga sudah jelas, yang menyatakan ini Danu sebagai pelaku sehingga dia benar-benar apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, apa yang dia alami langsung, kata Taufan. Walaupun sebenarnya Danu pun mengakui bahwa ia tak hanya sebatas menggotong jasad Tuti saja saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kata Taufan, Danu turut berperan melakukan tindak kekerasan pada Tuti dan Amel. Danu ada diperintahkan untuk eksekusi, ada untuk eksekusi sama tersangka Y, kata Taufan. Eksekusi almarhumah ibu Tuti, tambahnya. Bahkan Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu. Menurut Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Saat eksekusi Amel Danu juga ada peran untuk pegang tangannya, ada sedikit mukul biar korban Amel tidak berontak, kata Ahmad Taufan. Selain itu Danu juga ikut membantu Yosef, Arikhi dan Abi Aulia menggotong jasad Tuti Suhartini ketika dibawa ke bagasi mobil Alphard hitam. Ikut, gotong, saat prarekonstruksi juga jelaskan dia membantu. Itu yang ngangkat, ibu Tuti kan berat diangkat ramai-ramai ada Yosef, Arikhi, Abi dan Danu, jelas Taufan. Sebelumnya Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Saat masuk ke dalam, Danu mengaku melihat adik Yoris Raja Amarullah ini sedang sekarat. Lihat Amel lagi koma. Sakaratul maut gitu, kata Taufan beberapa waktu lalu pada tribunnewsbogor.com. Danu juga mengaku melihat Abi Aulia membenturkan kepala anak bungsu Yosef ke tembok. Danu hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Taufan. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Muhammad Ramdhanu disebut ngarang oleh pihak tersangka Yosef Hidayah. Hal itu terkait pengakuan Danu soal keterlibatan 4 tersangka lain dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. 4 tersangka lain itu yakni Yosef, istri mudanya Mimin, dan 2 anak Mimin, Arikhi dan Abi. Dalam prarekonstruksi yang digelar versi Danu, terlihat peran masing-masing tersangka di TKP Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mulai dari memutar mobil Alphard hingga mengangkat jasad Tuti ke bagasi. Pada prarekonstruksi itu juga ada adegan Danu dan Yosef mengobrol di pecel lele hingga sama-sama ke lokasi. Kemudian ada pula adegan Arikhi dan Abi datang ke TKP dan melambaikan tangan ke arah Danu.
Namun pada prarekonstruksi itu tidak ada adegan Mimin masuk ke dalam rumah. Tidak terungkapnya peran Mimin di TKP ini ditanggapi oleh pengacaranya, Rohman Hidayah. Ia jelas gak terungkap karena Danu mengarang cerita, kata Rohman kepada tribunnewsbogor.com beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika apa yang disampaikan oleh Danu itu benar maka prarekonstruksi akan berjalan lancar. Menanggapi tudingan itu, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan buka suara. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tetap pada keyakinan kami bahwa apa yang disampaikan Danu itu benar. Apalagi kata dia, pernyataan Ramdhanu itu juga didukung oleh semua bukti-bukti yang ada sejak awal pemeriksaan sampai saat ini. Ahmad Taufan pun mengaku tak terganggu dengan tudingan pengacara Yosef tersebut. Bahkan dirinya siap bertarung di pengadilan untuk membuktikan keterangan Danu. Pengakuan Arigi Reksa Pratama, salah satu tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang mengaku tak bisa menyetir. Namun dirinya diduga memiliki SIM A dan terus menjadi sorotan netizen. Arigi mengakui bahwa dirinya punya SIM A namun tak bisa menyetir. Arigi menjelaskan, SIM A tersebut ia peroleh saat bikin SIM kolektif bersama adik dan ibunya. Namun, pagi ini tersebar sebuah link Google Maps di media sosial yang menunjukkan rumah Mimin. Terlihat ada sebuah mobil Suzuki Ignis berwarna putih. Di kaca belakang mobil tersebut ada tulisan Agen Berry Link LORON Gesal. Namun belum diketahui mobil di depan rumah Arigi tersebut milik siapa. Yang menjadi pertanyaan jika Arigi tak bisa menyetir lalu mengapa mobil tersebut berada di depan rumahnya. Mungkinkah mobil bertuliskan lorong sel tersebut dibawa oleh Arigi? Seperti diketahui, lorong sel sendiri adalah nama sebuah konter HP dan aksesoris tempat kerja Arigi. Terkuak misteri sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Ratu Mustika. Sopir mobil Alphard menjadi misteri karena kelima tersangka kasus Subang disebut tak bisa mengendarai mobil. Namun, ternyata misteri itu mulai terkuak, ada dua tersangka yang punya SIM A, satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Dalam pengakuannya Abi Aulia walau memiliki SIM A namun tak bisa mengemudi. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Walau mengaku tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A keduanya didapatkan karena kesalahan saat membuat SIM C namun diberikan SIM A. Tersangka kasus